pertama adalah terkait dengan mengkonsumsi produk halal. Barang halal atau produk halal adalah produk yang tidak mengandung bahan yang haram menurut syariat Islam serta bersih dan suci. Dan dalam proses produksinya juga harus halal. Artinya dalam proses produksi tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Nah, ada 4 yang harus diperhatikan oleh konsumen muslim setelah memiliki barang halal. Yang pertama, harus mempunyai manfaat. Yang kedua, tidak membeli barang berdasarkan keinginan atau hanya untuk mengisi waktu. Yang ketiga, menggunakan produk halal di tempat yang sebenarnya. Dan yang keempat, tentunya dalam membeli barang kita tidak boleh boros. Nah, ada 3 tingkat konsumsi produk halal dalam Islam didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah tingkat konsumsi berdasarkan maqasid al-syariah. Yang kedua, tingkat konsumsi berdasarkan relasi. Dan yang ketiga adalah tingkat konsumsi pada nilai dan kualitas. Nah, selanjutnya itu terkait dengan perkembangan budaya manusia untuk industri halal dalam manajemen perspektif Islam. Nah, konsep perkembangan sumber daya manusia di industri produk halal yaitu menekankan pada penerapan manajemen yang efektif. Nah, syariah ini prinsipnya berasal dari tipologi maqasid al-syariah yang dalam kaidah fikih tersebut berdasarkan 5 prinsip dasar atau qawaid al-khams. Nah, menurut UNESCO pada tahun 2018 dalam upaya mengembangkan kembang kapitalis atau modal manusia produktif dapat dilakukan dengan budaya literasi atau pemahaman, yaitu melakukan kebiasaan berpikir diambil dari proses membaca, menulis hingga menciptakan sebuah karya. Model budaya literasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk industri produk halal ada 4. Yang pertama, ihsan, yaitu berbuat baik karena pemilihan Tuhan atau merasa takut melakukan penyimpangan dalam pekerjaan. Yang kedua, istiqomah, yaitu tentu menegakkan kebenaran. Yang ketiga, ikhlas, yaitu melakukan semua pekerjaan dengan hati yang ikhlas. Yang keempat, amanah dan integritas, yaitu andal dalam menjalankan tugas yang harus dilakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Pertama Rizdayanti akan menjelaskan materi mengenai pengaruh sertifikat halal terhadap niat beli konsumen dan perkembangan global industri makanan halal. Halal adalah kode keaslian yang sesuai dengan produk, layanan, dan proses produksi dengan syarat jurisprudensial terhadap Islam atau syariah. Ada 4 prediktor yang memotivasi konsumen untuk membeli produk halal. Yang pertama itu keamanan, yang kedua nilai-nilai agama, yang ketiga manfaat, kesehatan, dan yang keempat eksklusivitas. Selanjutnya itu pengaruh logo terhadap halal produk. Logo halal dapat memotivasi keinginan konsumen untuk membeli produk halal meskipun mereka belum mengetahui apa keabsahan dari logo halal tersebut. Selain itu, kebersihan juga sangat penting dalam memproduksi produk halal. Di dalam Islam itu ada prinsip dan pedoman khusus untuk memenuhi persyaratan syariat Islam dalam memproduksi produk halal dan bersih. Selain itu ada 3 faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat beli pelanggan. Yang pertama itu kesadaran halal, yang kedua komunikasi pemasaran, dan yang ketiga itu religiusitas. Selanjutnya itu perkembangan global industri makanan halal. Industri makanan halal di negara maju dan berkembang, Islam telah menjadi negara atau agama dengan pertumbuhan yang sangat tercepat di dunia, terutama pada penduduk muslim di kalangan ORCID atau Organisasi Komite Islam. Ada banyak cara untuk meningkatkan kesadaran muslim dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal, seperti melalui media internet, media massa, dan media dakwah. Karena ini dapat memicu konsumen untuk lebih memperluas atau lebih fokus terhadap produk halal. Kesadaran mengkonsumsi makanan halal tidak hanya berasal dari umat Islam, tetapi juga berasal dari non-muslim karena mereka sadar atau lebih percaya terhadap produk yang memiliki logo halal. Oleh karena itu, penting untuk kita melakukan promosi makanan dan minuman halal, terutama kita harus memperhatikan keamanan karena kita menjalani salah satu yang paling penting, yaitu metode produksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sufiana. Di sini saya akan memaparkan 2 materi. Yang pertama yaitu mengintegrasikan
stakeholders, karena kepentingan pemerintah dan badan-badan otoritas harus mendorong dan lebih menyadari proses integrasi. Nah, kemudian ada pun materi yang kedua, yaitu menjembatani literasi kegiatan Islam dan literasi halal dalam lingkup jalan maju dalam sistem halal. Nah, di sini seperti yang kita ketahui sendiri bahwa literasi halal yaitu kemampuan untuk membedakan barang dan jasa baik itu halal dan haram, yang dimana di sini berdasarkan syariah atau hukum Islam. Nah, literasi halal terpenting karena sebelum konsep siap mengambil produk dan jasa. Nah, di sini mereka akan melalui berbagai proses dan pengetahuan. Nah, halal literasi di sini atau halal literasi keuangan Islam dapat membantu dan memahami tingkat literasi di kalangan konsumen, terutama dari sudut pandang produsen bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnama Safira. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan industri halal fashion di Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari halal fashion itu sendiri. Halal fashion adalah pemakaian tata busana yang harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kaidah busana tersebut dalam pandangan Islam yakni harus menutupi aurat, tidak memperlihatkan tubuh, dan tidak transparan. Selanjutnya, dari berbagai jenis industri, salah satunya yang mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu industri halal fashion. Halal fashion marak pada beberapa tahun terakhir seiring dengan munculnya komunitas hijaber. Nah, dari sinilah permintaan konsumen muslim terhadap produk-produk syar'i, misalnya busana syar'i, hijab, dan lain sebagainya mengalami peningkatan. Industri halal fashion di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena salah satunya Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa industri halal fashion mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, halal fashion bukan hanya sekadar sebagai sarana untuk berbisnis, tetapi halal fashion merupakan bentuk dakwah umat Islam kepada dunia. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ashari. Saya akan menjelaskan tentang potensi reaksi halal di Indonesia meningkatkan wisatawan dan global ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan sejarah tentang potensi reaksi halal di Indonesia meningkatkan wisatawan dan global ekonomi. Dalam sejarahnya, para wisata dalam tradisi Islam dimulai dari munculnya Islam sebagai agama universal, yaitu ketika diperkenalkan dengan konsep ziarah yang secara harfiah berarti mengunjungi. Ziarah berarti mengunjungi. Akibat lahirnya budaya ziarah dengan berbagai bentuk lembaga sosial Islam berpedoman pada etika dan hukum. Selanjutnya saya akan membahas konsep dia lahir, yaitu visitasi, di mana etika dan sopan santun mengatur hubungan sosial antar tamu dan tuan rumah. Konsep ziarah telah mengalami berbagai bentuk dan perkembangan dan persalinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan dalam Islam tentang perjalanan dan para wisata. Antara lain, yang pertama, perjalanan dianggap sebagai ibadah. Yang kedua, para wisata sangat berkaitan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu destinasi wisata dalam Islam adalah untuk menuntut ilmu dan cara seorang muslim bisa menjaga semua ciptaannya. Yang keempat, yaitu tujuan besar lainnya adalah untuk menunjukkan keagungan Tuhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan wisata halal. Yang pertama yaitu integrasi keberagamaan dan iman. Yang kedua yaitu warisan budaya koneksi. Yang ketiga yaitu wawasan dan kemampuan. Yang keempat yaitu industri, inovasi dan perdagangan. Yang kelima yaitu kesejahteraan dan pariwisata berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
didefinisikan sebagai kegiatan logistik yang mencakup aspek pergudangan, distribusi, dan retail berdasarkan hukum Islam atau syariah. Yang kedua, sertifikasi halal dikeluarkan oleh lembaga independen dan pemerintah untuk mengontrol produk halal yang diproduksi dan didistribusikan di dalam negeri. Yang ketiga, standar halal yang sesuai dengan persyaratan organisasi standar internasional atau ISO. Mereka mencakup seluruh rantai nilai halal termasuk logistik halal yang mencakup perlakuan gudang, perlakuan distribusi dan transportasi, dan perlakuan terminal. Yang keempat, produk halal global. Industri makanan halal telah dilihat sebagai sektor utama yang mendorong ekonomi Islam di mana ia memiliki lebih banyak perusahaan daripada sektor lainnya, termasuk keuangan Islam, perjalanan halal, mode sederhana, media dan rekreasi halal, dan farmasi